Huruf Huruf. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini bareng-bareng, Mbak. Tiga, Ya mau Oh, oh, bareng-bareng. saya kira yang kelompok tiga sudah yang tadi. Oke. Koirul Burhan, nggih. Terus kelompok 4. Halo kelompok 4. Halo kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang rekam? Sepertinya udah pada masuk ke breakout, Bapak. Oh, udah masuk. Udah belum saya Ya, jadikan co-host sih. Ye, kalau yang kelompok 1, 2, 3 silahkan bergabung nggih ke breakout. Monggo Pak. Eh, kelompok 1 sudah. Monggo Bu Budi silahkan bergabung Oke. di kelompok 1. Pak Maliki di kelompok 2. Pak Mutadi di kelompok 3. Sama Bu Rizka di kelompok 4. Oh, kelompok berapa, Duh? Kelompok 3 ya? Pak Mutadi nggih kelompok 3 Pak. Betul, Gu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi ya. Gimana? Sudah lebih cerah belum hidupnya? alhamdulillah sudah makan. Lumayan Bu, Ya, makan. ya Bapak Ibu kita lanjut ya materinya ya. Sudah siap tadi Bapak Ibu? Insya Allah siap Bu. Oke, bentar saya kemarin sudah saya share belum ya? Belum ya. Hmm, coaching agenda. Saya bagi dulu aja. Coaching panduan tadi belum saya share ya Pak ya, Bu. Belum ini. Ada. Panduan. Ternyata kalau PowerPoint besar sekali, 12,61. Nah, boleh dikit ya. Hmm, belum selesai ternyata. Ini kalau saya buka
cancel lagi nih ngirimnya. Yang PDF sudah ya, Bu? Yang PowerPoint belum. Tapi kalau saya buka, dia tidak akan ngirim, tidak akan terkirim. Karena ciri khas Zoom itu ketika ngirim dokumen itu harus sudah tidak dipakai, sedang tidak dipakai. Sambil menunggu ini, ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah selesai. Ini hari ke berapa, Bapak Ibu? Hari ke 11 ya. Hari ke 11. Ya, coaching. Oke, Bapak Ibu, eh, kita akan mulai dulu untuk materi coaching agenda 1, 2, dan 3 pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Ya. Nah, untuk outline materinya ini tentang review dan penguatan serta peran agenda 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, mungkin Bapak Ibu itu juga kadang-kadang ada satu pertanyaan tidak ini Bapak Ibu? Kira-kira tujuan dari Latsar itu apa? Coba jenengan kemukakan tapi tidak usah membaca PowerPoint. Kira-kira tujuan Latsar itu apa? Pelatihan tingkat dasar, Mungkin Menjawab kita ya, Bu. mendisiplinkan. Oke. Terus apa lagi? Eh, menje- Mencetak ASN yang berkarakter dan tentunya mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam Mm-mm. bekerja dan mengabdi. Hmm. Mencetak ASN yang apa tadi berkarakter. Berkarakter dan mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak Mm-mm. dalam bekerja maupun dalam kehidupan Mm-mm. sehari-hari. Ya, bagus, bagus. Nggih. Ada lagi yang lain? Untuk mencetak ASN yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN. Hmm. Ya, bagus, Pak. Profesional tuh yang seperti apa? Profesional itu berarti bekerja sesuai dengan kompetensinya, Sesuai baik dengan kompetensinya. kompetensinya. Oke. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. Sehingga sehingga pekerjaan itu kok karena tidak terdengar tuh, Pak? oh, nggih, ngapunten. Karena ASN itu adalah pelayan umat, jadi dengan profesionalan itu menjadi eh, apa namanya ya, umat itu pelayanannya menjadi maksimal, menjadi prima dan merasa puas dilayani begitu. Ya, ya cukup ya. Pertanyaan Nggih. ini penting sekali karena apa, Bapak Ibu? Kalau kita itu tidak tahu fungsi Latsar, ya hanya sekedar pengen lulus itu keluar itu ngawang-ngawang, tidak berpijak pada dunia yang senyatanya. Ini janjane ngopo tuh wingi iki. Terus bahkan narasumbernya pun mungkin lupa. Sebetulnya narasumber itu yang ini itu ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu tahu sebetulnya esensi dari Latsar itu apa. Nggih. Nah, Bapak Ibu, kan dikatakan Latsar itu ditujukan untuk membentuk ASN yang
profesional, dan seterusnya. Nah, kita dikatakan profesional itu apa? Jika memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, ya kan? Nah, kompetensinya apa? Ya kemarin tuh contohnya misalnya ada kompetensi administrasi dan kompetensi substansi, ya kan? Nah, itu. Cuma kompetensi itu tidak hanya di tataran tahu. Untuk bisa dikatakan kompeten, itu tahu, tapi kemudian mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, baik di dunia kerja ataupun di lingkungan kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, bapak-bapak ini khususnya, ya Pak Abdul Mujid itu melihatnya kemana tuh Pak? Mungkin buka dua ya. Apa? Iya, yang satu buat lihat presentasinya, yang satu buat kamera. Oh Jadi gitu, ya ya ya. Mm. Jadi contohnya gini, bapak-bapak ini ya, mohon maaf ya, anak ibu-ibu mungkin nggak. Bapak-bapak itu tahu enggak? Saya ibu-ibu juga boleh. Bapak ibu itu tahu enggak? Rokok. Tahu Ibu. Tahu. Pernah menghisap? Di- Tahu bahayanya? Tahu. Tahu. Tahu, Tahu harganya mahal? tahu, Tahu. Tahu kalau itu berbahaya tidak hanya untuk diri sendiri tapi lingkungan sekitar? tahu, Oh, kalau ada baby di rumah dan kebetulan banyak rokok itu bisa mematikan babynya? Tahu Ibu. Tahu ya? Karena ada kasus juga tuh, di mana ada bayi kemudian lahir, dilahirkan kemudian usia 1 bulan apa tuh nyelapani atau apa itu loh 35 hari, mengundanglah ke rumahnya itu untuk ya syukuran. Nah, yang datang kan banyak yang bapak-bapak, kemudian perokok semua, hampir semuanya. Ternyata anak itu kemudian apa? Malam itu juga harus lari ke rumah sakit karena menderita pneumonia langsung, ya, meninggal. Nah, kan repot. Nah, sekarang tahu harganya mahal, tahu berbahaya untuk diri dan sekitarnya, kan tahu toh? Paham juga tidak hanya tahu, tapi tetap merokok tidak. Ya tidak Ibu. Hah? Saat ini tidak ya. Kalau di rumah gimana? Ini contoh real loh, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika kita tahu, kita paham, kita itu mengerti, tapi tidak melakukan, itu namanya tidak kompeten. Tapi kalau kita itu tahu, paham, kemudian kita melaksanakan apa yang kita pahami, itu maka dan kita mampu mengimplikasikan, itu yang namanya kompeten. Ya, nah maka Bapak Ibu, ketika jenengan itu lancar, itu harapannya memang ya kompeten di administrasi, kompeten di substansi, kompeten di agenda satu, yaitu apa? Nilai-nilai Berakhlak. Bela bela negara. negara, toh. Bela negara. Mas. Terus agenda dua apa? berakhlak. nilai-nilai Ya berakhlak, Bu, bela negara. Berakhlak. Mm-mm. Agenda tiga apa? smart governance, Manajemen ASN dan smart Manajemen ASN. dan terus agenda empatnya apa? Evaluasi. aktualisasi, Nah, itu. Jadi gini Bapak Ibu, nanti harapannya jenengan itu profesional itu dalam hal apa? Punya nilai-nilai yang terkandung di dalam agenda 1, 2, 3, 4. Kemudian didukung dengan perencanaan, administrasi, dan substansi. Nah, maka ketika tadi yang dikatakan Pak Agus itu bahasanya sederhana, kita mampu mengimplementasikan kompetensi apa? Sebentar, manajerial, kemudian kompetensi apa tadi administrasi, substansi, dan sambil mengaplikasikan nilai-nilai bela negara,
berakhlak, kemudian juga mampu memecahkan masalah itu dengan secara smart, ya. Contoh, ketika jenengan ini kan dibudayakan untuk disiplin, maka nanti harapannya nanti pun jenengan akan menjadi ASN yang disiplin, gitu. Dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di PowerPoint-nya. Nah, ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kurikulum dan arah tujuan latsar itu sebetulnya memang ini Bapak Ibu. Terbentuknya PNS profesional sesuai bidang tugas yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan pada nilai dasar ASN. Ya, nah ke ujuk-ujuk kok ini, nah tentu saja harus didahului dengan pembentukan karakter dulu Bapak Ibu. Supaya bisa profesional itu apa? Nih, terbentuk pembentukan karakter, kemudian ada penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini yang tadi saya jelaskan dan Bapak Ibu sudah menjawab itu. Nah, endingnya adalah PNS profesional sesuai bidang tugasnya masing-masing. Nah, kemudian ini sama nih Bapak Ibu ya. Nah, untuk agenda satu itu sebetulnya ini ya Bapak Ibu ya. Harapannya kan Bapak Ibu nanti memiliki apa ini? Eh, ini kita lagi transkrip hidden ya. Ini mungkin. Nah, memiliki pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemanaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Ya, intinya Bapak Ibu ini panjang banget kalau dihafalkan susah. Nah, intinya Bapak Ibu itu nanti diharapkan menjadi PNS profesional pelayan masyarakat yang punya sikap perilaku bela negara dan jangan lupa sehat jasmani dan rohani ketika menghadapi isu kontemporer. Ya, nih. Nah, misalnya seperti sekarang, isu sekarang yang sedang ramai kan terjadi apa namanya penarikan dana besar-besaran dari bank dikarenakan adanya pemblokiran itu. Nah, itu kan juga isu kontemporer dan kita sebagai ASN itu juga harus menyikapi secara profesional. Bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara. Oke. Nah, amanatnya apa, Bapak Ibu? Nanti adalah penekanan pada kemampuan praktek. Nah, prakteknya kapan? Ya, ketika Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas, presentasi, kemudian menyusun karya, ya. Nih. Nah, di sini menjelaskan wawasan kebangsaan, menjelaskan analisis isu kontemporer, melakukan praktek yang mencerminkan kesiapan fisik dan mental. Nah, untuk isu dari agenda satu, ya, itu ada 4 tahapan, yaitu identifikasi dan deskripsi isu, kemudian memilah dan menapis isu, kemudian yang ketiga mendalami atau menganalisis isu dan alternatif penyelesaiannya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ketika di pertemuan pertama tadi jam 8, oke. Nah, ini identifikasi dan deskripsi isu itu dari lingkungan, maka tadi kan terus ada pertanyaan. Eh, boleh tidak ini skalanya kecil, kecil itu misalnya satu kelas atau di materinya, tidak harus yang luas itu bisa tepan ya. Kemudian memilah dan menapis isu
tadi juga sudah saya jelaskan, yaitu memakai entah APKL atau USG atau juga Fishbone ya. Kemudian mendalami analisis isu dan alternatif penyelesaiannya. Jadi harus ada penyelesaiannya. Jangan sampai hanya mengangkat isu tapi tidak ada penyelesaiannya. Misalnya ada kata-kata optimalisasi proses pembelajaran pada bahasa Arab. Nah, solusinya sudah ada belum? Optimalisasi pembelajaran bahasa Arab. Sudah ada belum? Belum. Belum. Betul, belum ada. Nah, optimalisasinya pakai apa? Karena kata-kata optimalisasi itu kan apa? Menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada pembelajaran bahasa Arab, tapi belum optimal. Maka optimalnya pakai apa? Misalnya gitu. Ya. Nah, itulah alternatif penyelesaiannya yang diharapkan munculnya dari Smart ASN tadi. Nah, untuk yang agenda 2 itu untuk membekali peserta dalam apa? Menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi agenda 2 itu mengkhususkan diri yaitu di bagian pelayan masyarakat. Maka di situ terus ada apa? Singkatan akronim yaitu berakhlak tadi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, perilakunya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu itu harus berorientasi pelayanan. Jadi kalau sudah di besok di instansi, misalnya ada masyarakat yang datang sudah sepuh, ya hormati, layani dengan baik, misalnya senyum yang ramah, misalnya tunjukkan SOP-nya atau oh di sini Bu harusnya nanti diantar ke sana, misalnya gitu. Kemudian yang kedua akuntabel, akuntabel, ya. Kemudian yang ketiga kompeten. Nah, ini Bapak Ibu dalam kompeten juga bisa mengembangkan kompetensinya melalui berbagai macam cara, apalagi sekarang daring kan banyak ya. Kemudian yang keempat harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, kemudian untuk penguatan agenda 3, Bapak Ibu nanti diharapkan nih setelah mengikuti pembelajaran agenda 3 itu Bapak Ibu akan memiliki pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan apa? Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk apa? Menjalankan fungsi ASN. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, itu harus menunjukkan sikap sebagai seorang PNS yang smart governance. Ya, artinya tahu peraturannya, tahu bagaimana memecahkan masalahnya, misalnya ya, sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah. Nah ini loh, Bapak Ibu, mampu mengelola tantangan dan masalah. Maka di sini kan apa? Diharapkan smart governance. Ketika ada masalah, pakailah pemecahan yang mendukung ide-ide gagasan kreatif dan mendukung critical thinking. Ya, itu melalui apa? Misalnya smart ASN dan lain-lain. Nah, ini gitu, mempertegas jabatannya dengan menggunakan perspektif smart ASN. Ya, nah, amanatnya apa Bapak Ibu? Memberikan penekanan pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Nah, untuk smart ASN, reviewnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi literasi digital itu nanti ada percepatan transformasi digital, pengertian literasi digital, lingkup digital. Nah, untuk literasi digital, ini ya,
Nih, ada dasar pengetahuannya, ruang lingkupnya, menyeleksi perilaku netiquette, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, pilar literasi digital, yaitu bermedia digital dan aman bermedia digital. Nih, kemudian untuk implementasi literasi digital dan implikasinya, tentu di sini Bapak Ibu itu harus memahami tentang lanskap digital, mesin pencarian informasi, aplikasi percakapan, dompet digital, dan seterusnya. Termasuk misalnya jika nanti di instansinya itu sudah memiliki web atau apa, nah jangan lupa perkuat safety digitalnya. Misalnya eh, masuk ke LMS-nya itu pergunakan username dan passcode yang tidak sederhana. Kemudian nanti pakai CAPTCHA. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya eh, safety eh, berlapis. Ya, misalnya ganti password setiap kali. Kemudian apa lagi ya? OTP, Apa? OTP. Ya, OTP. Ingat ya, jangan sekali-kali menyerahkan OTP pada orang lain, ya kan? Hmm, misalnya seperti itu, ya. Kemudian misalnya ke bank dan lain-lain itu misalnya kan di sana ada biasanya kan dikemasnya default ya. Nah, itu segera diganti karena apa? Itu juga bisa menyebabkan kebobolan. Ini kalau kodenya atau PIN-nya atau apanya itu ya tidak diganti itu default biasanya itu. Nah, selamat mengaktualisasikan manajemen ASN. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran agenda 4, nah, agenda pembelajaran ini diberikan untuk memfasilitasi peserta melakukan proses aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan 3 di tempat kerja melalui pembiasaan diri. Ya. Yang namanya pembiasaan diri itu bukan hal yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Misalnya membiasakan disiplin, membiasakan tanggung jawab, membiasakan bangun pagi, membiasakan apalah itu membutuhkan waktu yang lama. Maka di sini itu kira-kira jenengan itu nanti kan berapa hari di agenda 4 Bapak Ibu? Ya sekitar 40 hari mungkin ya. Nggih, Bu. Terus 40 hari. nggih, maka nanti jenengan betul-betul itu harus mengaktualisasi untuk melaksanakan pembiasaan diri. Ya, nah, tahapan kegiatannya seperti ini: konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi. Ya, ini yang sekarang sedang kita laksanakan arahnya. Evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar, ya. Kemudian pembekalan habituasi dan aktualisasi di tempat kerja. Nah, ini agak lama yang ini. Kemudian persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi aktualisasi. Ini seminar lagi. Ya. Kalau dulu offline yang seperti ini, tapi sekarang betul-betul online. Ya. Agenda habituasi ada 3 hal yang dilatihkan sebagai pondasi pemahaman para pihak, ya, yaitu untuk peserta, coach, mentor, dan penguji. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah apa Bapak Ibu? PNS berkarakter NND. Apa itu NND? Nah, tujuannya nih Bapak Ibu PNS berkarakter NND. Nah, cuma butuh kendaraan Bapak Ibu. Kendaraannya apa? Yaitu kenali isu atau masalah. Nah, ini untuk apa? Mendukung, memfasilitasi, mensupport kemampuan berpikir kritis, ya. Dan agenda 3 plus 1. Nih, maksudnya di agenda 3 dan 1. Kemudian menemukan gagasan solutif. Jadi yang pertama itu mengenali masalah.
Yang kedua, menemukan gagasan solutif. Nah, ini memicu kemampuan berpikir kreatif. Nah, maksudnya adalah di agenda 3, ya. Dan kemudian mengaktualisasikan NND, yaitu membangun habit atau karakter. Nah, ini adalah wujud dari agenda 2. Nah, dengan demikian maka melalui kendaraan-kendaraan ini, Bapak Ibu itu akan mencapai ini, tujuan PNS berkarakter NND. Dah, sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Hmm? Tidak ada? Kalau tidak, lanjut lagi nih Bapak Ibu. Pengertian aktualisasi dan habituasi. Nah, untuk aktualisasi itu proses untuk menjadikan substansi mata pelatihan yang telah dipelajari menjadi aktual atau nyata atau terjadi dan real dalam menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan. Nah, misalnya di agenda 1 kan Bapak Ibu dilatih untuk menemukanali isu atau masalah. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu itu mampu menemukanali masalah, tapi juga sekaligus mencari solusinya. Nah, solusinya itulah yang nantinya itu prakteknya, ya. Menerjemahkan teori ke dalam praktek. Mengubah konsep menjadi konstruk. Misalnya konsep adaptif. Adaptif itu apa Bapak Ibu? Menyesuaikan diri. Ya, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Nah, kemampuan menyesuaikan diri itu ketika Bapak Ibu melihat lingkungannya itu kok masih zaman old misalnya katakanlah. Ketika menyusun materi-materi pembelajarannya, media yang lain, maka kan Bapak Ibu pengen, wah saya itu harus ini membuat satu perubahan, ya, karena panjenengan sudah terbiasa untuk mengaktualisasi teori tentang berakhlak, misalnya itu. Nah, maka panjenengan membuat ide gagasan, membangun sebuah desain, kemudian mencari apa namanya peluang-peluangnya dan lain-lain sehingga jadilah yang konsep itu menjadi konstruk dan gagasan itu menjadi kegiatan. Ya, dengan apa misalnya kegiatannya tadi? Dengan membuat satu rencana kegiatan, membuat program apa misalnya, itu realitanya. Nah, dengan demikian maka dari aktualisasi diri itu harapannya akan terbentuklah habituasi, yaitu proses pembiasaan diri. Ketika panjenengan, wah ini ada masalah, saya akan mencari solusinya. Itu sudah proses critical thinking, proses kreativitas, ya. Kemudian proses entah mungkin disiplin, tanggung jawab, kemudian eh, adaptasi, kemudian em, menerapkan, mengimplikasikan dalam bentuk apa, menjadi pelayan yang profesional misalnya. Karena tuntutan zaman, ya, sekarang itu kan harus serba cepat, kemudian strateginya juga yang inovatif, medianya juga yang inovatif, kaitannya dengan IT juga, ya. Nah, hubungannya apa antara aktualisasi dan habituasi? Nah, ini Bapak Ibu. Aktualisasi itu faktor ekstrinsik, ya. Ini merupakan intervensi habituasi, yaitu faktor dalam, intrinsik. Jadi, yang nampak itu adalah skill dan knowledge. Misalnya, katakanlah misalnya Pak Agus, yang nampak itu kayaknya itu ketika diminta untuk mengerjakan sesuatu, nah itu bisa. Siap, saya akan melaksanakan. Misalnya, bagus, tolong dibuatkan ini, karena kantor ini. Oh siap, Bu, misalnya. Nah, yang terlihat apa? Skillnya. Dan dia mampu misalnya memecahkan itu. Skillnya kelihatan, knowledge-nya juga kelihatan. Jadi, wah kita pinter, terampil. Nah, kesimpulan orang itu kan melihatnya gitu. Oh itu terampil, oh itu pinter. Oh dia itu rendah hati. Oh dia itu ternyata terbuka orangnya misalnya. Itu kan yang gunung es yang kelihatan.
Nah, yang tidak kelihatan justru lebih besar untuk bisa menunjukkan, oh, saya itu punya sopan santun, saya itu pintar, saya itu terampil, saya itu ikhlas ketika membantu teman dan lain-lain itu yang nampak. Lah yang tersembunyi apa? Konsep diri. Konsep diri bahwa saya, ya, ketika saya bisa, saya ketika diminta orang lain, saya akan memenuhi. Karena apa? Dia mungkin punya konsep diri bahwa ketika saya mengajarkan sesuatu pada seseorang, ilmu saya tidak berkurang, akan tetapi malah bertambah. Misalnya, yang lain lagi, misalnya ketika saya membantu seseorang, itu keuntungan tidak hanya di yang dibantu, tapi saya juga mendapatkan keuntungan yang lain, misalnya gitu. Ya, kemudian personal karakteristik fisik dan psikologikalnya. Nah, secara fisik bagaimana? Personalnya itu, psikologinya bagaimana? Motifnya apa? Misalnya motifnya itu didoping oleh, wah kalau saya mengerjakan ini saya akan mendapatkan koin. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Pakai motivasi untuk do something right. Ya, betul. Jadi kalau kita memang bekerja itu kalau dapat koin kan juga senang ya. Dan itu juga seandainya memang ada aturannya kan hak juga sebetulnya. Dan itu proses pengembangan, termasuk proses pengembangan diri juga. Jadi tidak apa-apa selama itu memang ada aturannya itu bagus. Dan orang itu kan butuh apa namanya materi, material itu butuh untuk apa? Pengembangan diri, ya. Selain pengembangan diri itu macam-macam, entah untuk sedekah, untuk biaya anak dan istri dan lain itu kan pengembangan keluarganya. Jadi normal. Tapi motifnya boleh juga hanya poin, boleh enggak? Ya boleh. Atau motif yang lain dihargai oleh teman, nah itu boleh saja, ya. Jadi banyak sekali yang tersembunyi di dalam proses aktualisasi dan habituasi itu Bapak Ibu. Contohnya misalnya pas anak-anak muda seperti Bapak Ibu, kan anak muda masuk ke lingkungan yang sudah senior-senior dan ada kesenjangan yang sangat banyak antara generasi now dengan generasi sebelumnya, tentu di situ akan ada bentrokan-bentrokan. Nah, nanti Bapak Ibu harus mampu menyikapi diri. Yang tersembunyi ini apa? Ya. Nah, tujuannya membentuk karakter diri PNS yang profesional sebagai pelayan masyarakat. Oke. Nah, masa percobaan CPNS ini Bapak Ibu. Jadi, semoga Bapak Ibu mampu menjalani masa percobaan ini ya Bapak Ibu. Oke. Anggap ini main-main tapi serius dan kalau terus orang kan tetap senang. Paling bagus, ya. Proses habituasi itu dimulai dari masa panen, ya. Nah, dari proses rancangan ini, Iya, Bu. ya, ya, yang lain lagi terbiasa apa? Edit video, Bu. Ngedit video, terus apa lagi? Cara di depan kamera ya. Terus pemecahan masalah sudah belum? Sudah mulai dari perkenalan isu-isu kemarin, Bu. Ya, jadi ketika jenengan itu mulai mengedit, membuat video itu kan sudah dalam rangka memecahkan masalah juga. Ya kan? Makanya kan terus ada yang videonya itu bagus, ada yang biasa-biasa, ada yang buruk, itu juga ada Bapak Ibu. Nah, di situ kan ide kreatif, kemudian bagaimana mencari aplikasi yang tepat, itu juga penting banget Bapak Ibu. Jadi ketika membuat satu rancangan di Latsar, atau tidak hanya rancangan ya, yang lebih kecil, LK itu sudah mulai dibiasakan disiplin, misalnya upload itu tidak melebihi jam 24, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian rancangan itu sudah mulai ada habituasi Bapak Ibu. Latihan kecil-kecilan, kemudian nanti Bapak Ibu menyusun laporan, nggih, ini kan 30 hari, nggih, intervensi sampai aktualisasi ini, nah kemudian laporan,
Kemudian harapannya itu nanti mulai profesional. Dari sini, ini juga proses habituasi. Nah, nanti kalau sudah CPNS kan jadi PNS. Ini sudah mulai 100% pengabdian. Maka gajinya kalau CPNS Bapak Ibu berapa? 80%. Nah, Ke ini 200. kalau sudah ya, makanya kan ini masa percobaan. Ya, jadi kalau tidak sungguh-sungguh, karena masa percobaan mungkin tidak jadi ini bisa. Ya, kalau misalnya terlalu buruk banget nih, nah maka hati-hati nih Bapak Ibu, meskipun jenengan sudah 80% kakinya itu di PNS, 20% itu masih ganduli, ya. Jadi hilangkan. Nih. Nah, ketika masa pengabdian ini, habituasi itu tidak berhenti Bapak Ibu. Harapannya itu sampai disiplin, tanggung jawab, kreatif, mampu memecahkan masalah, menjadi problem solver, kemudian kolaboratif. Dengan kolaboratif itu tidak hanya dengan ASN, dengan lingkungan terdekat, dengan suami, dengan istri, ya, itu wajib kolaborasi. Dengan anak-anak, ya, jangan sampai kolaborasi hanya terjadi di lingkungan bekerja, tapi di rumah lupa bahwa dia punya kolaborator kuat di rumah, yaitu istri, suami, dan anak-anak. Itu penting banget nih Bapak Ibu, jangan dilupakan itu. Ya. Nah, harapannya apa? Akan terbentuk karakter. Nah, kalau karakter sudah terbentuk, maka nanti harapannya akan terjadi refleks. Refleks itu tinggal di ting, sudah langsung menyap ibaratnya bahasa Jawanya itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah, ini sudah. Nah, komponen penilaian Bapak Ibu nanti ini evaluasinya juga iya. Yuk, Nah, Bapak Ibu ini ketika Bapak Ibu besok itu presentasi rancangan aktualisasi, itu nanti nilainya kisarannya nih ya Bapak Ibu. Nih. Nah, ini apa namanya? Indikatornya ya. Jadi posisinya itu di posisi level 1, 2, 3, dan 4. Baca sendiri ya yang ini. Nah, ini indikator pelaporan, indikator penilaian laporan pelaksanaan. Ini sama aja nggih, Bapak Ibu. Tapi ini indikatornya hanya 3. Nah, kualifikasinya seperti ini. Nah, jika nilainya itu 60 sampai 70 atau bahkan kurang dari 60, nah lihat ini Bapak Ibu, rejected, rejected, di reject. Nah, itu apa artinya? gagal ya. Ditolak, ya kan? Tidak diterima menjadi PNS. Hati-hati nih Bapak Ibu. Pertanyaan ini dinyatakan ditunda kelulusannya dan peserta yang diwajibkan mengikuti pembelajaran remedial untuk ini dan seterusnya. Oke, ya. Nah, yang tidak memuaskan itu dinyatakan tidak lulus. Kalau yang kurang memuaskan masih bisa mengikuti remedial. Nah, ini sudah. Ini kemarin sudah nggih? Nih. Nah, ini yang besok untuk LK hari ke terus 15 kalau saya tidak keliru. Ya, contoh materi pengisian. Nah, ini format RA-nya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cermati di dalamnya. Ini. Nah, ini sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Sebentar, jadwal kita itu sekarang hari ke-12 ya Bapak Ibu ya.
Hari kedua, 11 ya Bapak Ibu ya? Ini 11. Ya udah betul ini. Baik, ini kemudian apa lagi ya yang harus saya sampaikan. Bentar. Nah, panduan. Panduannya belum saya buka. Sebentar saya buka dulu. Panduannya. Nah, Bapak Ibu untuk tugas hari ke-13 kan besok ya. Tapi ini besok saja kita menjelaskannya nanti tidak malah memberatkan pemikiran jenengan ya. Oke, besok saja kita masuk ke sini. Cermatin ya Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya. Nah, Bapak Ibu besok ketika seminar itu hmm, ini ada tips PowerPoint rancangan aktualisasi. Jadi paling tidak itu 12 slide karena waktu untuk presentasi itu hanya 10 menit ya. Tuh. Nah, sudah yang ini sudah. Kemudian saya share juga share screen itu panduan. Nah, jadi Bapak Ibu besok jangan bertanya, ada enggak standar umum penulisannya, misalnya. Tapi baca di panduan ya. Di panduan itu ada standar umum penulisan. Jadi dibiasakan mulai sekarang. Pakai jenis huruf Arial font 11. Kertas HVS ukuran A4. 70 gram. 70 gram. Tapi ini kan online ya. Online itu tidak ada gram-graman, tapi ukuran. Tulisannya 1,5 spasi, ingat ya, 1,5 spasi untuk tulisan di luar tabel itu. Ya, jangan di latar belakang 1,5, ya, kemudian di deskripsi isu 1. Nah, kemarin masih ada seperti itu. Kemudian, nah ini formulir, diagram, tabel itu 1 spasi. Ketukan mulai alinea baru atau baris baru itu 7. Halaman cover atas logo Kementerian Agama. Nih, dan seterusnya dibaca sendiri ya, Bapak Ibu. Nih. Nah, nanti bagian atas Bapak Ibu juga bisa baca. Ya. Nih. Nah, sudah nih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, di bagian bawah Bapak Ibu bisa mencermati ini. Eh, misalnya ini ya. Mulai dari atas dulu nih, ya. Misalnya nih, format rancangan aktualisasi tidak perlu dijilid, memang tidak ya, karena online kan. Kalau offline itu tidak dijilid juga. Nah, ini pun jelas nggak? Lembar pengesahan. Nih, kemudian apa ini? Lembar pengesahan raksul. Aduh, ini bukannya persetujuan. Kemudian ini pengesahannya, daftar isi dan seterusnya. Nah, penjelasan outline ya. Nih, insya Allah mudah Bapak Ibu karena sudah ada panduannya, contoh juga sudah digelar ya. Nih. Nah, di sini kan analisis isu ini menggunakan di sini tulisannya AKPK ya.
Tapi jangan diajarinya kan APKL tuh. Iya, Bu PKL. APKL ya. Nih, kemudian terpilihlah core isunya, ya, penyebab munculnya isu dengan menggunakan fishbone, ya. Kemudian argumentasi terhadap core isu, kenapa kok bisa muncul, misalnya ya. Nah, setelah ditemukan core isu, maka dicari penyebab munculnya isu dengan menggunakan alat ini seperti ini. Maka disusunlah solusi dan kegiatan-kegiatan rancangan aktualisasi untuk menyelesaikan isu sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan. Paling sedikit 5 kegiatan. Tadi yang sudah saya contohkan tadi ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada mulai pendataan. Nah, pendataan itu tentu dimulai dengan apa Bapak Ibu? Misalnya pendataan apa ya? Tuh, jangan lupa di, bentar, saya contohkan aja. Bapak Ibu yang kelihatan apa? Rancangan aktualisasi. Hah? Rancangan aktualisasi. Oh, bukan alternatif. Alternatif. Alternatif ya, Rancangan nggih. Iya, betul. Tadi itu, nah misalnya berkonsultasi. Nah ini, misalnya gagasan pemecahannya isu itu ini berkonsultasi bersama mentor dan atasan. Tapi tidak harus seperti ini loh Bapak Ibu. Boleh juga yang tadi saya contohkan tadi ya, Bapak Ibu. Jangan seperti ini saja. Tapi cari besarannya. Hanya yang jelas ketika jenengan besok mengisi. Nah, misalnya nih, di kegiatan awal itu pendataan pendataan apa ya kemarin itu apa? Misalnya langsung pendataan isu, misalnya pendataan isu atau pendataan gagasan. Nah, misalnya ini, jangan lupa di pertama itu tuliskan ini, menghubungi mentor serta atasan untuk berkonsultasi. Karena apa? Jika jenengan tidak meletakkan ini, nanti akan dipertanyakan, "Lah, nanti isu itu sudah disetujui belum dengan mentor?" Gitu, ya. Oke? Siap ya. Ya, pun ya. Apalagi ini yang mau dibahas ya. Tadi panduan ya. Izin bertanya, Bu. Boleh Ada batas halaman nggak untuk itu? Rancangan batas aktualisasi itu. halaman, sebentar kita cari ya. Nilai dasar, kemarin saya belum ketemu ya. Kendala, bentar. Kalau kita cari, clue-nya apa ya kalau batas halaman itu ya? Jumlah halaman? Oke, mungkin. Ya, enggak ada. Apalagi batas halaman? Enggak ada. Batas minimal tidak ada juga, Pak. Nanti dibaca nggih? Dibaca. Kalau misalnya tidak ada dan memang memang tidak ada, enggak apa-apa. Ini panduannya sudah jelas kok, Pak. Sebentar, kita baca coba pelan-pelan dari atas ya. Yang lain boleh bertanya, Bapak Ibu. Manfaat ruang lingkup, sistem aktualisasi, identifikasi. Izin bertanya lagi, Bu. Boleh. Mohon maaf, nggih, banyak tanya. Iya, enggak Eh, apa-apa. kan waktu agenda satu itu kan saya mengalami perubahan isu, nggih. Karena waktu Iya. agenda satu saya pakai isunya yang masih umum kediklatan, kemudian untuk agenda tiga ini Mm-mm. saya fokuskan ke khusus Widyaswara itu kira-kira bermasalah nggak ini, Bu? Oh, tidak. Karena nanti gini, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nggih. Yang sudah diupload itu misalnya ada revisi enggak apa-apa.
Kemarin juga sudah saya konsultasikan juga itu, Pak. Kan, wah saya nggak tahu, Bu, kalau ternyata agenda satu itu eh, menentukan isu yang memang sudah didiskusikan dengan kepala. Rata-rata kan belum, toh. Nah, sehingga boleh nggak ganti, Bu? Boleh, ya, boleh. Nah, mulai sekarang ini sudah harus ganti malahan kalau belum sesuai, ya. Nanti yang akan kita pakai itu adalah yang hasil dari terakhir itu dari agenda 3. Tapi kalau di agenda satu kok sesuai, dipakai. Kalau tidak sesuai, jangan dipakai. Gitu. Ya. Bukan saya mengatakan agenda satu tidak dipakai, tidak loh ya. Kalau agenda satu cocok, sesuai tupoksinya, pakailah. Kalau tidak cocok, harus ganti. Gitu. Apalagi, di sebelah halaman saya belum ketemu, nanti Pak Agus cari nggih. Di panduan itu ada atau tidak? Nggih, Bu. Nggih. Sambil mencermati. Ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan. Nanti jenengan langsung bekerja. Membuat apa tadi? Video dan LK5. LK5 kan agak banyak itu. Tapi kalau dibantu dengan AI itu jadi mudah. Wah, jenengan itu harus berbahagia. Lahir di generasi, apa namanya? AI. Ya, Alhamdulillah. ya, tapi satu sisi jangan sampai otaknya kosong ya. Ya, karena Siap. bahaya itu. Ya. Godaan sekarang di HP itu luar biasa. Itu kadang menyebabkan otak kita itu kosong, ngeblank, ngeblank, ngeblank gitu loh. Jangan ngobrol, nggak nyaut-nyaut, repot itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Cukup? Insya Allah, Eh, Ustaz. Sebentar, Ya, Bu. Satu lagi, Bu. ya, Kan besok itu kan juga ada pembimbingan RA nggih, rancangan aktualisasi nggih. ya. Itu nanti sistemnya kita melaporkan apa yang sudah kita kerjakan atau bagaimana nggih? Besok itu kan saya masuk 2 kali ya. Nggih, Nah, 2 kali. pembelajaran kelompok kali bimbingan Mm-mm. RA. Kalau yang sinkronus ketiga, pembelajaran ketiga, yaitu yang pagi. Sebentar, sambil saya buka. Hari apa? Selasa ya. Iya, Selasa. Pembelajaran kelompok, oh ini 1, 2, 3, 4 lagi nih. 5 CP. Ya. Nah, itu Bapak Ibu presentasi LK LK berapa, Pak? 5. LK yang hari ini berarti nggih. 5, heeh. LK 5. Bon. Terus yang pembimbingan RA itu hanya kelompok 1 kan. Nah, itu nanti intinya kita akan membahas yang hari ke-13 di PowerPoint itu sudah ada. Hari ke-13 sampai 20. Dan insya Allah nanti hari ke-13, 14 itu sudah terbantu dengan adanya LK5. Gitu ya Pak ya? Oke, Bu. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Iya, sami-sami. Ya, dilalah Pak Agus kan biar sing wawancara ya saya itu. Nggih. Lah ya. Ayo, tunjukkan ya Pak Agus, nek jenengan tuh power. Oke, jangan sampai anu, wah sebelum Pak Agus ini gitu ya. Yes, Nggih. mantap. Liane, kok liane? Yang lain. Monggo silahkan. Aku mau tanya, tapi mungkin konteksnya lain terkait Mm-mm. core issue atau yang nantinya kan akan diubah menjadi judul. Sebentar Pak, Misalkan ada dalam tidak terlalu anu ya. Pelan-pelan coba karena jenengan itu mendengung. Mm-mm. dan masuk sekarang. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan salah satu judulnya itu tidak langsung terfokus ke salah satu tupoksi, apakah itu Mm-mm. masih boleh ya Bu? Jadi ada keterkaitan tupoksi tapi tidak langsung. Apa tuh jenengan? Saya Hulu. dari ya Bengkulu. Jadi Hulu. saya itu Terus mau mengambil kemarin kan di terkait sertifikasi tanah wakaf itu kan sertifikasi apa? termasuk Tanah wakaf. iya Bu sertifikasi tanah wakaf. Mm-mm. Itu kan masih ada beberapa tanah wakaf yang memang
belum disertifikasikan Ya. dari masyarakat. Tapi saya bimbang ada satu masalah lagi di KUA itu terkait arsipasi digital. Jadi Nah, itu bagus tuh, nggih. tapi Terus? yang yang kedua itu malah kalau saya baca dari tupoksi atau 27 uraian tugas penghulu itu tidak ada yang fokus ke arsip. Kosong. Ya, Sebentar. Tugas apa penghulu? ya 27 uraian tugas penghulu itu kan ya terkait nikah dan lain-lain. Untuk pengelolaan Nah, berkas menunjukkan secara langsung itu tidak ada. tidak ada. Bentar. Mungkin ada yang nyerempet tapi nggak langsung Nggih, ke nggih. sana. Memberikan. Sek. Ada enggak yang kata-katanya gini? Melaksanakan tugas-tugas administrasi di KUA. Ada enggak? Tidak ada, Bu. Yang ada melakukan kegiatan pemeriksaan analisis berkas permohonan kehendak nikah rujuk. Oh, analisis. Ya. Dan jenengan mau yang mana? Kayaknya kalau yang terakhir itu lebih make sense karena ya memang terjadi dan sampai sekarang tuh proses digitalisasinya tuh belum maksimal. Iya, termasuk akta nikah duplikat segala itu kan belum toh? Ya, itu penting banget ya. Nah, iya. Nah, nanti dimasukkannya mungkin masuknya ke administrasi itu, Pak. Tapi ada Kompetensi salah satu administrasi. tugas yang nomor 15 itu kan tugas penghulu mengkaji melakukan kegiatan koordinasi dengan lintas sektoral Mm-mm. terkait buku nikah palsu. Nah, di sini memang secara tekstual tidak mengatakan kalau kita harus mengelola berkas, tapi dalam prosesnya pemeriksaan buku Iya, nikah betul. untuk mencocokkan Terkait asli apa? palsu itu kan Terkait apa, harus Pak? Yang palsu? mengkaji Yang palsu mengkaji itu depannya eh, palsu. buku Nikah. nikah palsu, Bu. Kan ada Oh, kejadian. nikah palsu. Loh, itu Nah, malah penting, Pak. Nggih. iya. Salah Nggih. satu caranya itu Jadi, kan diverifikasi dengan akta nikah yang terdigitalisasi mungkin, Bu, nanti. nggih. Nek menurut saya itu sudah masuk, Pak. Kan salah satunya itu di administrasi. Tugas administrasi salah satunya kan juga itu tentang apa namanya? Nikah itu loh. Digitalisasi. Buku nikah itu loh, digitalisasi. Ya, akta Nggih. nikah. Oke, Nggih. oke. Dicoba, Pak. Nanti sambil dikonsultasikan dengan mentor ya. Oke, siap. Ya. Makasih ya, Bu. Nggih, sami-sami. Cukup Bapak Ibu? Jangan lupa judul kemarin itu duplek-duplek banget itu tentang judul. Judul itu harus mengandung apa? Mematuhi 1H. Nah, itu. Mana tidak di satu budi menangis. Terus, apalagi kemarin tuh saya menceritakan pengalaman yang kemarin ya. Ada juga yang diuplek-upleknya itu di bagian core issue dan bagaimana memecahkannya. Berarti perencanaan kegiatannya itu loh. Yang tadi saya sebutkan 5 itu. Ya. Sama produknya. Produknya karena akan ditagih di laporan aktualisasi. Ya, tuh. Selamat mengerjakan ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Insya Allah Dari Bu. yang sekarang lebih jelas karena kan kita juga berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya nggih. Yang periode 1 itu terus terang kan ini ya Nek Pak Agus tahu persis ya. WITA itu kan hanya 3. 3 dengan pekerjaan sehari-hari 2000 berapa itu. Kalau tidak dibantu WITT tidak akan selesai dan tidak akan terlaksar. Itu. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan kita menjadi ibadah yang mampu menghantarkan kita untuk kebaikan di akhirat dan juga dunia. Amin. Ya. Amin, amin, amin. Ya. Amin, amin. Mudah-mudahan tercatat menjadi kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu ketika ikut latsar itu tidak hanya diniati lulus, tapi juga sekaligus menimba ilmu. Ya. Tolabul ilmi sehingga betul-betul tercatat jadi kebaikan.
Mari kita akhiri bersama dengan yang Muslim kami hantarkan dengan membaca hamdalah. Yang non-Muslim, monggo dipersilakan dengan agamanya masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Turun Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sami-sami. Saya pergi. Lelah dulu ya. Ibu, Ibu. terima kasih. Sami-sami. Aku, Pak Ahil, Nggih, mau nanya nggih. Pak. Ini terkait judul kita aktualisasi itu nanti di akhir itu harus sudah terrealisasi gitu atau gimana? Gimana Pak? Jadi kan mic terlalu dekat ya, nggak terlalu Oh, jelas sorry, mana. sorry. Terkait judul kita ini, itu tuh nanti di akhir waktu presentasi itu harus sudah terrealisasi atau gimana? Belum. Belum. Jadi nanti kita itu kurang lebih tanggal 18 Agustus itu kita seminar kayak kalau kuliah itu seminar proposal itu, atau seminar rancangan aktualisasi itu seminar proposal itu. Dan nanti kita aktualisasikan dalam waktu 40 hari. Oh ya, loro 6 tambah loro 6 5 loro ya. Nenek kae Pak Misga. Untuk rekodnya sampun apa dereng? Saya ulangi ya. Jadi sekedap nggih Pak Panitia nggih, sekedap menjawab tadi Mas Aldin tuh pokoknya kita nanti tanggal 18 Agustus itu seminar dari proposal yang kita buat. Setelah itu setelah tanggal 18 Agustus ada pembimbingan sebentar, terus habis itu kita habituasi 40 hari. Kita mengerjakan apa yang kita proposalkan kemarin di tanggal 18 Agustus itu. Itu. Nanti kita laporkan pas kita nginep di BDK. Apa namanya? Judolan gitu, Mas. Nah, itu kan biasanya kan sosialisasi dan lain-lain. Ya. Kan kalau di sini kan yang isi kan biasanya masih Pak Kepala dan Pak Penghulu. Nah, itu saya jadi mikir, waduh, kok malah agak susah saya laksanakan itu kalau jadinya saya ngambil itu. Atau Gimana milih ya? nyari yang bisa saya lakukan aja ya Mas Ena. Sebenarnya kalau itu tergantung Mas, tergantung mentor jenengan, Pak Kepala jenengan. Kalau kebetulan Pak Kepala saya itu, Pak Kepala Balai itu malah kamu cari aja sesuatu yang kira-kira memang kamu bisa selesaikan dalam waktu 40 hari. Ininya itu. Karena kalau kamu nggak selesai, kamu harus remedi. Ya, Jadi ya, mending paham. koordinasi ulang aja. Oke. Siap-siap. Makasih Mas Hayul. Nggih, sami-sami. Bon nggih, monggo live sarang-sarang. Ya, monggo. Ini rekodnya sudah ya.